Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran hari ini kita akan masuk ke materi tentang kepemimpinan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang kisah Khulafaur Rasyidin yang 4 ya. Itu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi mereka. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan diri, tetap fokus, siapkan hati, dan siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting. Dan mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini diantaranya adalah meyakini kebenaran kisahnya, kemudian menunjukkan sikap peduli, memahami kisah keteladanan dengan baik, dan mampu menceritakan kembali tentang kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Materi hari ini yang akan kita bahas pertama adalah ulasannya dulu, materi yang sebelumnya, kemudian Khulafaur Rasyidin itu apa, dan kepemimpinan dari 4 Khulafaur Rasyidin mulai dari Abu Bakar Asy-Syiddiq sampai Ali bin Abi Thalib. Oke, yang pertama adalah ulasan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Hanya diulas saja, beliau lahir kapan, kemudian orang tuanya, beliau yatim seperti apa, dan menikahi Siti Khadijah bagaimana. Ini di awal-awalnya. Dan nanti kalian akan Bapak kasih itu gambar tentang kronologis singkat hidup Rasulullah SAW, sehingga kalian mudah menghafalnya, mudah memahaminya, dan di sini tertera dari tiap tahunnya ya, usia beliau. Dari mulai usia 2 tahun sampai beliau wafat. Nanti akan Bapak bagikan gambarnya. Dan setelah itu di bawahnya hal-hal keteladanan yang bisa kita pelajari dari Nabi Muhammad SAW. Tentu banyak sekali, namun ada beberapa yang Bapak ingin sampaikan. Yang pertama adalah tentang kejujuran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari semenjak kecil beliau sangat jujur. Dan Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin juga karena kejujuran beliau, karena beliau itu sangat amanah ya, dan beliau juga sangat cerdas, dan akhirnya beliau mendapatkan gelar Al-Amin ya. Dan beliau juga sangat sabar walaupun terhadap musuhnya sendiri ya. Beliau sangat sabar luar biasa, dan beliau juga sangat peduli terhadap lingkungannya. Beliau tidak pernah memubazirkan sesuatu apapun, karena beliau merupakan hamba yang sangat bersyukur terhadap apa yang telah dikaruniakan oleh Allah, dan tidak ada satupun yang disia-siakan. Ya, ini dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 khalifah pemimpin pertama sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad setelah wafat. Jadi 4 sahabat Nabi yang paling dekat, yang paling dikenal sangat membela ajaran Islam, yang memperjuangkan Islam dengan sangat luar biasa, mengorbankan darah, jiwa, raga, ya, tenaga semua. Dan mereka menjadi seorang khalifah bukan karena keturunan, bukan, tapi melainkan hasil musyawarah. Pemilihan mereka itu berbeda-beda, tidak sama semuanya. Yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau lahir pada tahun 571 Masehi, dan beliau merupakan sahabat karib Nabi Muhammad SAW semenjak kecil ya. Dan nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Dan beliau mendapatkan gelar As-Siddiq dikarenakan selalu membenarkan Nabi Muhammad dalam berbagai peristiwa, terutama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ya, di mana pada peristiwa itu banyak orang yang sudah percaya kepada Nabi Muhammad jadi ragu, tapi Abu Bakar tidak. Abu Bakar memimpin dari tahun 6320
Masehi setelah Nabi Muhammad wafat, dan beliau hanya menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun. Sifat yang melekat pada Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah selalu mengutamakan musyawarah. Beliau tidak otoriter ya, sangat mementingkan rakyatnya, cinta kepada rakyatnya, membantu rakyatnya kekurangan, dermawan pula, dan rendah hati. Selanjutnya, perjuangan dan jasa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah beliau orang pertama yang mengaku Isra Mi'raj sehingga mendapatkan gelar As-Siddiq. Orang yang menemani Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, kemudian orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam, imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad ketika sakit, memerangi orang yang tidak membayar zakat ketika beliau menjadi khalifah, dan memerangi nabi-nabi palsu, diantaranya ada Musailamah al-Kadzab, kemudian ada Sajah bin Haris, Aswad al-Ansi, kemudian Tulaihah ibnu Walid. Dan beliau juga berjasa untuk mendirikan Baitul Mal, itu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Kalau di kita mungkin kantor pajak ya. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi apa saja keteladanan yang bisa kita ambil dari Abu Bakar As-Siddiq? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama, beliau sangat bijaksana, kemudian beliau juga lemah lembut, tawadhu, yaitu selalu rendah hati dan tidak pernah merasa beliau paling baik, kemudian sederhana, pemberani dan tegas. Ketika pemerintahannya itu terpusat namun selalu mengatasnamakan demokrasi terlebih dahulu ya, dan terbuka akan kritik. Tidak. Selanjutnya khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah kedua pengganti Abu Bakar, dan beliau menjabat selama 10 tahun ya. Nama asli beliau Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Beliau seorang pemimpin yang berani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Saking luar biasanya rasa tanggung jawab Umar bin Khattab, hal kecil pun beliau tidak pernah sepelekan. Walaupun itu hanya jalan misalnya, karena beliau sangat takut akan pengadilan Allah. Karena beliau seorang pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawabnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Bahkan konon beliau itu menolak fasilitas dari negara dan menggunakan pribadi saja. Perjuangan dan jasa beliau. Beliau itu dikenal sebagai Al-Faruq, singa padang pasir ya, dimana pada zamannya banyak orang yang sangat takut kepada beliau karena keberanian, kekuatan, dan kegagahan beliau. Kemudian beliau juga memiliki gelar Amirul Mukminin, yaitu pemimpin para orang beriman, karena keberanian beliau, keteguhan beliau, akidah beliau. Selanjutnya, beliau itu berjasa dalam memperluaskan syiar, memperluaskan penyebaran agama Islam di berbagai wilayah di Timur Tengah ya, sampai ke Cina, hampir ke Cina, dan ke Afrika. Kemudian beliau juga administrator yang handal ya, dalam bidang administrasi beliau sangat luar biasa. Kemudian juga beliau banyak melakukan ijtihad ketika pada zamannya, karena terjadi kasus-kasus baru dan harus melakukan ijtihad karena belum ada hadis yang menjelaskannya. Dan beliau juga orang yang paling berjasa dalam penaklukan Palestina atau pembebasan Masjidil Aqsa ya. Selanjutnya pembebasan berbagai daerah dan menciptakan penanggalan Hijriyah. Selanjutnya keteladanan Umar ibnu Khattab, diantaranya tidak pandang bulu, beliau itu sangat adil, berbelas kasihan, mengutamakan kepentingan rakyat, mau mendengar, pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana,
dan bertanggung jawab. Selanjutnya khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Khalifah ketiga yang memerintah paling lama yaitu 12 tahun dari tahun 644 sampai 656. Beliau dikenal sebagai orang yang kaya yang sangat dermawan, dan di antara jasa beliau yaitu melakukan kodifikasi, ya, pengumpulan, penyusunan. Karena ketika Islam sudah menyebar luas, terjadi perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Ditakutkannya nanti jadi salah, maka dilakukanlah kodifikasi dan membentuk panitia penyusunan Al-Quran diketuai oleh Zaid bin Sabit, kemudian anggotanya Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Haris. Menyalin ulang, ya, di pelepah kurma, ditulang, dikulit, dan setelah jadi itu dibuat 4. Dan beliau juga sangat berjasa merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah. Dan ini beberapa jasa beliau, yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam, membangun bendungan, membukukan mushaf, dan membangun infrastruktur, ya, yang luar biasa, mengatur irigasi, lain sebagainya. Keteladanan dari beliau yaitu jujur, pemurah, kaya raya, berhati lembut, dermawan, dan sederhana. Walaupun beliau sangat kaya raya, tapi beliau juga sangat dermawan. Bahkan beliau ketika memberikan hartanya tidak segan-segannya. Sampai 1000 unta beliau berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Khalifah terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu dari Nabi Muhammad, yaitu anak dari pamannya Abi Thalib atau Abu Thalib. Beliau menjadi khalifah selama 5 tahun dan beliau juga dikenal sebagai seorang pemberani yang sangat peduli terhadap pendidikan, dan beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya atau para pekerja pemerintahannya itu harus jujur, harus cakap, harus ahli, ya, dan bertanggung jawab selalu. Beliau juga memajukan ilmu bahasa ketika pada zaman itu dan pembangunan terutama di kota Kufah, ya, sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu pengetahuan yang termasuk ilmu filsafat. Keutamaan dari Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, beliau sangat cerdas dan pandai, kemudian pemberani, dan beliau juga penggagas tata bahasa Arab yang sekarang dikenal dengan ilmu nahwu, pengembalian tanah negara yang diambil, kemudian penggantian gubernur ketika, ya, Khalifah Utsman terjadi masalah tentang pemilihan gubernur dan dibereskan oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian memperbaiki juga administrasi negara. Keteladanan yang bisa kita ambil dari Ali bin Abi Thalib yang pertama adalah beliau pemberani, cerdas, pandai, kemudian pandai berbicara, orator yang ulung, dan sangat memperhatikan pendidikan, dan beliau merupakan seorang manajer atau pengatur yang sangat baik. Inilah beberapa keteladanan dari setiap khalifah dan juga jasa dan sejarah singkat mengenai mereka. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan inspirasi dari keempat khalifah tersebut dan kita bisa mengamalkan